Ya, ada teorinya, overthinking itu sering kita lakukan tentang masa depan kita. Nah, masa depan ini itu yang paling besar. Saya akan membahas tentang overthinking. Ini juga sebenarnya istilah anak-anak hari ini. Populer sekali di generasi milenial. Overthinking itu ya mungkin kalau zaman dulu orang menyebutnya, kalau bahasa Jawa itu kokean mikir. Terlalu banyak pertimbangan. Kadang menyebutnya kejeron, kemantepen dalam berpikir. Jadi berpikir mendalam itu bagus, tapi terlalu dalam negatif. Berpikir mantap itu bagus, terlalu mantap negatif. Berpikir kritis kreatif bagus, tapi overthinking. Jadi kayak overdosis gitu kan. Terlalu banyak pikiran, terlalu banyak pertimbangan itu negatif. Makanya istilahnya over. Persis seperti kata Konfusius. Hidup kita itu sebenarnya sederhana. Kitalah yang membuatnya rumit. Garis-garis besar hidup ini kan sederhana. Kalau sakit, ya berobat. Kalau lapar, ya makan. Kalau ngantuk, ya tidur. Kalau lelah, ya istirahat. Kalau itu banyak sekali hal-hal sederhana, tapi kita sendiri yang bikin rumus yang rumit. Makan harus 3 kali misalnya, dengan pertimbangan ABCD. Nanti kita sebenarnya sudah lapar tapi belum jam makan, akhirnya tidak berani makan, akhirnya perutnya sakit. Itu contoh sederhana, kita itu sering merumitkan situasi. Sudah lelah ya saatnya tidur, tapi kadang-kadang kita ini terlalu idealis, tapi kan waktu adalah berharga. Kalau tidak kita manfaatkan, akhirnya kita istirahat itu kan bisa nanti dulu. Kita sendiri yang bikin rumit. Nah, itu jenisnya overthinking. Jadi, overthinking itu satu keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir tanpa dibarengi problem solving. Pertimbangan terus itu kayak kalau kita rapat tidak ada keputusannya, itu kemungkinan sudah overthinking. Kalau begini gimana, kalau begitu gimana, terus kalau begini, kalau begitu, akhirnya tidak menyimpulkan. Ini namanya overthinking. Nah, jadi kalau diringkas, overthinking itu berhubungan dengan berpikir yang tidak perlu. Ada banyak hal yang tidak perlu dipikir. Misalnya, ini jam 9:04, saya kok lesu ya Pak, kok bolak-balik menguap ya Pak. Itu kan kamu tidak perlu mikir panjang, ya sederhana, kamu ngantuk, selesai tidur saja beres. Tapi kadang-kadang dalam hal-hal seperti ini, kita itu sering malah mikir itu, mengapa ya kok saya ngantuk jam 9, sementara ada orang ngantuk jam 12. Apakah saya ini ya Pak? Akhirnya dipikir mungkin bisa bikin seminar nasional untuk bahas itu. Kadang-kadang coba teman-teman cermati ya tema-tema kajian, seminar di seputar kita itu mungkin banyak hal yang ngapain itu dibahas. Jadi nggak usah terlalu dalam, semua orang juga sudah tahu kok. Nah, itu berpikir yang tidak perlu, jenisnya overthinking, atau berpikir yang tidak tepat. Jadi harusnya yang dipikir bagian apanya, tapi kita malah mikir bagian yang lain, itu namanya tidak tepat. Jadi misalnya membahas tentang pengadilan, ada orang dituduh, kemarin saya lihat itu kan, malah yang dibahas tentang jilbabnya. Mengapa ya? Kok sekarang pakai jilbab? Kira-kira dulu pakai jilbab enggak sebelum jadi tersangka? Itu diskusinya rame dan enggak selesai. Itu namanya kan enggak. Kalau urusan pengadilan dibahas tentang ini, ditegakkan benar enggak hukum ini, adil enggak hukumnya ini. Tapi banyak hal-hal kecil yang enggak penting, kadang-kadang porsinya lebih besar. Apalagi era post-truth hari ini, kita sering berpikir tidak tepat. Nah, terus berpikir terlalu banyak.
Jadi berpikir terlalu banyak itu ya sebenarnya ini urusan sederhana saja, simpel saja. Kita saja yang nambah-nambah variabel terus jadi meluas kemana-mana. Sebenarnya ini sederhana urusannya, suka atau tidak suka. Tapi terus melebar kemana-mana. Urusan sosial lah, politik masuk lah, ekonomi lah, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya sederhana, ada orang bercanda misalnya. Tapi terus macam-macam, bahas psikologi juga, bahas. Ini namanya berpikir terlalu banyak. Itu juga jenis overthinking. Jadi, mikir yang tidak perlu, mikir yang tidak tepat, mikir yang berlebihan. Nah, biasanya, ini ada teorinya, overthinking itu sering kita lakukan tentang masa depan kita. Nah, masa depan ini itu yang paling besar, paling sering. Apalagi teman-teman yang mahasiswa, itu mesti lebih sering berpikir tentang masa depan ini, melakukan spekulasi-spekulasi, prediksi-prediksi, khayalan-khayalan tentang masa depan. Kalau saya jadi begini nanti gimana ya? Kalau saya jadi begitu gimana ya? Aku sukses nggak ya besok? Kira-kira yang mau nikah sama aku siapa ya? Anakku besok berapa ya? Aku bisa nggak ya punya mobil sekian? Aku punya... ini sampai kita sumpek sendiri, gelisah sendiri. Ini overthinking namanya. Jadi kita terlalu berlebihan merancang masa depan, mereka masa depan, dan lain sebagainya. Atau yang kedua, kita overthinking, mikir dalam karena kata orang. Kata orang itu nuruti komentarnya orang, nuruti pandangannya orang. Terus kita mikir, wah enaknya gimana ya, baiknya gimana ya, bagusnya gimana. Nah ini overthinking. Ya misalnya ngaji filsafat ini, kemarin waktu masih suara saya saja, masih rekaman saja, orang-orang banyak, Pak, Mbok yo kelihatan wajahnya, kelihatan yang ngomong gitu loh Pak. Biar meskipun online kita tahu Pak Faiz seperti apa. Mungkin terus teman-teman takmir mikir, saya mikir, ya mungkin teman-teman itu nyamannya kalau ketemu saya. Begitu sekarang Zoom, tampil wajah saya, nanti rame lagi komentar orang, Pak, mending kayak kemarin deh rekaman saja lah Pak. Kalau pakai wajah gini, pakai Zoom gini, nanti banyak distraksi, suara-suara masuk, jadi kacau ini Pak. Terus kita mikir lagi, wah terus gimana ya enaknya. Loh, ini kata orang ini kalau jadi pertimbangan kita terus bingung, lama-lama mungkin jadi waduh, iya ya ngaji ini apa. Nah, ini ya kita mendengarkan kata orang sekali dua kali tidak masalah, tapi kalau terus-terusan kita tidak jalan aktivitas kita. Usul oke. Kalau kita rapat itu loh, usul oke, tapi kan kita tidak memberikan waktu rapat sepenuhnya untuk usul. Harus ada momen ketika kita memutuskan. Kalau mendengarkan kata orang terus, tidak putus-putus, ini overthinking kita. Nanti kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Kalau sudah kalau itu bisa macam-macam sudah. Kata orang itu bisa macam-macam sudah. Itu persis ceritanya Nasruddin dulu kan, ketika dia sama anaknya ke pasar, berdua bawa satu keledai. Begitu keluar rumah, keledainya dinaiki oleh Nasruddin, anaknya nonton, orang komentar, oh orang tua kok nyari enaknya saja, ndak sayang sama anaknya. Nasruddin pun turun, gantian anaknya yang naik keledainya, dia yang nonton keledainya. Ada lagi orang komen, wah itu anak ndak berbakti, masa orang tua kok disuruh jalan, dia malah yang naik keledai. Akhirnya rundingan, ini enaknya gimana, ya sudahlah kita naiki berdua sajalah keledainya ini, dinaiki berdua. Orang juga komentar, oh dasar orang ndak punya otak, ndak punya akal, wong keledai sekecil itu dinaiki berdua, ndak punya rasa belas kasihan sama sekali. Nah, akhirnya ya rundingan lagi, gimana ini enaknya nak, ya sudah kok kita turun saja berdua. Akhirnya dua-duanya turun, keledainya ditonton. Itu pun orang masih komentar,
Oh, ala dasar orang ndak pinter, ndak cerdas, wong yo bawa keledai terus malah cuma dituntun, ndak dinaiki. Oh, itu kan kalau kita dengerin orang komen ndak selesai. Harus ada momen ketika kita putuskan, oke, ya memang keputusan kita mungkin ndak perfect, tapi kalau ndak segera kita putuskan, kita akan jatuh pada overthinking. Nah, itu kata orang. Ada juga kita sering overthinking tentang detail. Ini biasanya yang perfeksionis. Melakukan apa saja harus benar, tepat, lurus, sesuai sampai hal paling kecil. Nah, ini tentang detail namanya. Nah, ini juga sering membuat kita habis waktu hanya untuk mikir. Misalnya mau kuliah saja dirancang sampai detail, nanti ini aku kalau kuliah berangkat jam sekian, berarti mandinya jam sekian. Bajuku yang siap baju apa ya? Enaknya baju apa? Oh, besok kalau ketemu yang saya taksir itu sukanya baju ini, tapi baju ini sedang dicuci, harusnya baju apa? Sampai detail. Nanti pakai minyak wangi apa? Nanti sampai detail dirancang. Terus waktu kita habis. Nah, ini biasanya orang-orang yang perfeksionis. Ini waktunya habis untuk mikir, mencari yang presisi tepat untuk segala hal. Tidak hanya untuk yang utama-utama, yang hal-hal kecil yang tidak penting pun dia inginnya persis pas. Nah, ini sering membuat kita overthinking.